Boomingnya film Squid Game akhir-akhir ini tak lepas dari sorotan para haters. Banyak sekali yang membandingkan series tersebut dengan series rilisan Jepang tahun 2020 lalu. Yaps, apalagi kalau bukan Alice in Borderland. Alice in Borderland mengisahkan tentang seorang gamer pengangguran yang terjebak dalam sebuah game yang mempertaruhkan hidup dan mati. Emang hampir mirip sih sama Squid Game. Bedanya kalau di Squid Game kan pemain melakukan permainan dengan sukarela karena mereka memiliki tujuan akhir mendapatkan hadiah berupa uang. Sedangkan tujuan akhir dari Alice in Borderland adalah bertahan hidup karena para pemain terjebak dalam game tanpa persetujuan mereka. Inilah alur cerita Alice in Borderland Part 1. Lelaki lusuh ini adalah Arisu. Dia sangat terobsesi dengan game dan juga tidak akur dengan keluarganya. Hari itu Arisu diusir dari rumah lalu menghubungi Karube dan Chota yang secara kebetulan dipecat dari tempat kerjanya. Ketiganya lalu bertemu di stasiun. Di sana mereka sempat bercanda di tengah jalan hingga terlibat aksi saling kejar dengan polisi. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan lalu keluar saat mereka sudah aman. Namun, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Saat mereka keluar, tidak ada satupun orang yang tersisa di sana. Mereka sangat kebingungan hingga akhirnya sebuah petunjuk mengatakan bahwa game akan segera dimulai dan mereka disuruh untuk pergi ke salah satu gedung. Di sana mereka langsung disambut dengan meja yang dipenuhi dengan HP. Mereka mengambil HP itu lalu menyalakannya. Dalam HP itu disebutkan bahwa mereka adalah peserta game. Mereka harus menyelesaikan game itu, atau jika tidak, mereka tidak akan kembali dengan selamat. HP menyala, memberikan pertanda bahwa permainan akan segera dimulai. Kali ini tingkat kesulitannya 3 keriting. Mereka disuruh untuk memilih pintu yang benar dengan waktu yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, mereka dihadapkan pada 2 pintu yang bertuliskan hidup dan mati. Saat peserta masih bingung memilih, kepulan asap muncul dari lantai. Gadis SMA yang panik pun membuka pintu bertuliskan hidup dan tewas seketika. Melihat hal tersebut, Arisu dan peserta lain langsung masuk ke ruang yang bertuliskan mati. Untuk sementara pilihan mereka aman. Namun, pintu lain sudah menunggu mereka. Karube membuka pintu bertuliskan hidup, dan secara beruntung tebakannya benar. Di pintu selanjutnya, Arisu mempunyai ide cemerlang yang membuat para peserta akhirnya bisa keluar dengan selamat. Namun, di pintu terakhir, kaki Chota terbakar karena terlambat masuk ke dalam ruangan. Setelah menyelesaikan permainan, mereka diberi visa selama 3 hari. Selama 3 hari itu, mereka harus bisa menyelesaikan game agar pulang dengan selamat. Arisu, Karube, Chota, dan seorang gadis bernama Shibuki berkumpul untuk mencari tahu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Arisu dan Karube memutuskan untuk pergi ke lokasi permainan selanjutnya tanpa Chota yang cedera dan juga Shibuki yang saat itu menemani Chota. Ternyata ada banyak orang yang berkumpul di sana. Misi kali ini adalah menemukan zona aman dan lari dari sang pemburu. Jika peserta berhasil dikejar oleh sang pemburu, maka mereka akan dihilangkan nyawanya. Dalam permainan itu telah banyak peserta yang berguguran. Beruntung, Arisu menemukan ruangan tempat di mana game itu bisa diakhiri. Saat tombol stop ditekan, maka permainan akan selesai. Sayangnya, itu harus dilakukan oleh 2 orang, sementara Arisu hanya sendirian di sana. Lebih celaka lagi, ada pemburu yang telah menunggu Arisu. Mereka saling menyerang, hingga akhirnya seorang perempuan datang menyelamatkan Arisu.
Keduanya lalu menekan tombol stop dan permainan kali ini berhasil diselesaikan. Di sisi lain, Karube menemukan walkie-talkie milik peserta yang telah mati. Dia mendengar seseorang di seberang sana menginstruksi untuk kembali ke pantai. Ada apa dengan pantai? Setelah menyelesaikan permainan, Arisu dan Karube pulang menemui Chota dan Shibuki. Karube menceritakan tentang walkie-talkie yang ditemukannya. Dia merasa benda itu sedikit memberi petunjuk. Seseorang dari walkie-talkie mengatakan bahwa jawaban permainan ini ada di pantai. Sementara Shibuki mengatakan bahwa hari ini visa miliknya dan Chota akan habis. Karube mengatakan akan mengikuti permainan ini dan memperpanjang visa Shibuki dan Chota. Akhirnya, mereka bertemu di sebuah gedung untuk menyelesaikan permainan. Mereka berjalan ke arena, lalu menemukan helm dan perkakas lain yang tergeletak di meja. Tak selang lama, HP menyala, menginstruksi mereka agar menggunakan helm dan pengikat leher yang ada di dalam meja tersebut. Kesulitan permainan kali ini adalah 7 hati. Ini akan sulit, karena misi permainan ini adalah mempermainkan perasaan seseorang yang akan berakhir dalam pengkhianatan. Sebenarnya permainan ini cukup sederhana. Mereka hanya diminta untuk melakukan petak umpet. 1 orang akan menjadi serigala dan 3 yang lainnya menjadi domba. Dan peran serigala, seorang pemain akan berpindah pada pemain lainnya saat mereka bertatapan. Aturan ini nih yang sangat menyebalkan. Serigala terakhir yang berhasil bertahan akan selamat, sedangkan domba yang telah kehabisan waktu akan meledak karena pengikat lehernya terkoneksi dengan bom. Serigala pertama adalah Chota. Saat itu mereka masih sangat frustasi dengan aturan permainannya. Saat ini Shibuki menjadi serigalanya. Dengan curang, Shibuki kabur meninggalkan ketiga rekannya. Karube yang merasa kesal pun mengejar Shibuki dengan sangat berapi-api. Shibuki dan Karube bahkan terlibat pertengkaran yang membuat mereka melukai satu sama lain. Arisu berusaha memisahkan keduanya hingga tanpa sengaja Shibuki menatap matanya. Dengan tatapan maut, kedua orang itu langsung mengejar Arisu. Di sisi lain, Chota yang cedera hanya bisa berdoa memohon agar jiwa teman-temannya diberi ketenangan. Arisu yang ketakutan bersembunyi di dalam sebuah goa. Waktu semakin habis dan Arisu yang bersembunyi pun teringat akan kenangannya bersama Chota dan Karube. Dia kemudian menghubungi Chota dan Karube, menanyakan di mana posisi mereka sekarang. Arisu sudah rela jika bukan dirinya lah yang hidup dalam game kali ini. Namun kedua sahabatnya itu tidak memberi jawaban. Keduanya memikirkan hal yang sama. Arisu merasa bersalah karena telah bertindak secara egois. Boom, permainan selesai. Arisu melihat Karube meregang nyawa tepat di belakangnya. Kehilangan sahabat membuat Arisu tidak lagi bersemangat untuk melanjutkan hidup. Dia tersungkur di atas aspal mengabaikan segala macam cuaca yang menerpanya. Arisu bahkan tidak memperhatikan saat perempuan yang dulu pernah bermain bersamanya melintas. Awalnya gadis itu mengabaikan Arisu, namun setelah ia kembali melewati jalan itu dan menemukan Arisu tak mengubah posisinya, gadis itu pun memutuskan untuk membawa Arisu ke tempatnya. Diketahui, gadis itu bernama Yuzuha. Awalnya Arisu tidak tertarik untuk ikut bermain, namun percakapannya dengan Yuzuha membuatnya kembali bangkit. Alhasil, mereka memasuki arena permainan yang mana memperlihatkan sebuah lorong dengan bus yang berhenti. Mereka memasuki bus tersebut, lalu mendapatkan info tentang aturan permainan. Kali ini, kesulitannya 4 keriting. Kuncinya ada di kekompakan tim.
Mereka harus bertahan dan mencapai tujuan dengan batas waktu yang ditentukan. Mereka harus mengejar jarak dengan berlari, sementara anggota tim ada yang mengalami cedera. Si pria cedera memilih tidak ikut dan tinggal di dalam bus. Setelahnya, mereka berlari dengan jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba saja, seekor macan hitam raksasa menyerang mereka. Salah satu pemain gugur dan yang lainnya terus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Arisu melihat sebuah motor di atas mobil pickup. Dia mengecek bahan bakar dalam motor itu, kemudian mendapati solar di dalamnya. Arisu berpikir untuk membawa motor itu kembali menuju bus. Ia berpikir bahan bakar itu bisa menyelamatkan seluruh peserta yang ada di dalam bus. Yuzuha dan seorang lelaki telah ada di ujung tujuan. Mereka melihat jalan buntu di ujung lorong itu. Tidak ada yang terjadi. Karena kebingungan, keduanya memutuskan untuk menunggu Arisu. Namun dengan mengejutkan, tembok yang ada di belakang mereka jebol menyemburkan air dengan deras. Kedua orang itu langsung berlari sekencang mungkin. Si lelaki yang mengalami kelelahan akhirnya menyerah. Dia hanyut tertelan gulungan air. Yuzuha masih berlari dengan kencang. Dia hampir saja tertelan air saat bus Arisu melintas di dekatnya. Arisu mengulurkan tangan membawanya masuk ke dalam bus. Mereka membuka mata perlahan setelah mengalami benturan yang diakibatkan oleh sapuan air tadi. Beruntung mereka yang ada di dalam bus bisa menyelesaikan permainan dengan selamat. Sejak awal, seharusnya mereka tinggal di dalam bus karena tujuannya ternyata 0 km dari bus yang mereka tumpangi. Itulah alur cerita dari Alice in Borderland Part 1. Pastikan kamu menonton part selanjutnya di channel ini ya.